video mengenai materi dampak positif dan dampak negatif pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamalia Sari. Saya Melina Kalia. Saya Nela Salsabila. Saya Yohanes. Saya Iqbal Mutia. Saya Teresa Tizia. Dampak positif pembangunan berkelanjutan lokal. Pembangunan berkelanjutan dapat menimbulkan dampak positif jika diterapkan dengan tepat. Menurut Emil Salim, dalam lingkungan hidup dan pembangunan 1980, setidaknya ada 2 dampak positif perencanaan pembangunan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas hidup fisik. Salah satu dampak positif utama pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kualitas hidup fisik manusia. Hal ini mencakup akses yang lebih baik terhadap berbagai infrastruktur. 2. Menurunkan angka kematian. Pembangunan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dapat meningkatkan cakupan penerimaan imunisi, perawatan prenatal, dan pengobatan tepat waktu. Semua ini berkaitan erat dengan menurunnya angka kematian, yang termaksud salah satu indikator pembangunan manusia. Dampak negatif dari pembangunan berkelanjutan lokal. Kasus ini seringkali muncul jika implementasi tidak direncanakan dengan baik atau mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak negatif utama, yaitu 1. Kerusakan lingkungan. Deforestasi, degradasi lahan, dan polusi dapat terjadi akibat pembangunan yang berlebihan. Hal ini mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Pembangunan sering memprioritaskan daerah tertentu, memperbesar kesejahteraan antara daerah maju dan tertinggal. Hal ini bisa menyebabkan konflik sosial. 3. Hilangnya warisan budaya. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan nilai budaya dapat menyebabkan rusaknya situs-situs bersejarah atau tradisional lokal. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi dengan beberapa negara, atau lebih dari 2 negara, di suatu wilayah atau kawasan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepentingan ekonomi dari negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Kerjasama regional atau kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu dapat memberikan dampak positif, seperti memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara anggota, meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota di pasar global, membangun kawasan perdagangan bebas atau pasar bersama, lalu yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Lalu contoh kerjasama regional diantaranya yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada NAFTA atau North American Free Trade Area, yang ketiga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, keempat APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, kelima Uni Eropa, keenam EFTA, ketujuh South Asian Association for Regional Cooperation, lalu yang terakhir ada ASEAN Development Bank. Dampak negatif pembangunan berkelanjutan regional. Pembangunan berkelanjutan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, pemerintah, dan alam. Antara lain menimbulkan konflik sosial yang bertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan dengan adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan budaya antara berbagai kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Dampak positif pembangunan berkelanjutan global memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Ini berarti pembangunan saat ini harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak sumber daya alam atau lingkungan sehingga generasi mendatang masih dapat memenuhi kebutuhan mereka, seperti 1. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Misalnya, pengelolaan air bersih dengan membuat irigasi tetes untuk menghemat air dalam pertanian. 2. Investasi pada pendidikan, misalnya mendirikan sekolah, universitas, dan pusat pelatihan. 3. Investasi pada kesehatan, misalnya pembangunan fasilitas
kesehatan seperti membangun rumah sakit, puskesmas, atau klinik di daerah terpencil. 4. Perencanaan ekonomi berjangka panjang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Menghapus kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun, dan untuk memberantas kemiskinan ekstrim bagi semua orang, mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita, dan anak-anak dari usia yang hidup dalam kemiskinan. Dampak negatif pembangunan berkelanjutan global. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Namun, terdapat sejumlah dampak negatif yang dapat muncul dalam implementasinya, yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah dan air akibat sampah padat dan cair yang tidak terkelola dengan baik. Misalnya, limbah industri yang mencemari sungai. Pencemaran tanah, air, dan udara dapat mengganggu ekosistem alami serta kesehatan masyarakat. Deforestasi, kehilangan fungsi hutan akibat konversi lahan untuk perkebunan bioenergi. Contohnya seperti pembukaan hutan untuk kelapa sawit yang mengurangi keanekaragaman hayati, mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon, serta punahnya spesies flora dan fauna yang bergantungan pada ekosistem tersebut. Pemindahan paksa komunitas lokal, pemindahan masyarakat untuk memberi ruang bagi proyek energi terbarukan, seperti relokasi penduduk untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Kesenjangan teknologi, ketimbangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang. Negara berkembang sulit mengakses teknologi ramah lingkungan yang digunakan di negara maju. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.